berkait dengan Power Automate, kalau kita ingin menggunakan Power Automate, Power Automate itu ada di aplikasinya Office 365. Kita bisa buka dari semua aplikasi. Kemudian di sini ada Power Automate. Power Automate itu adalah membuat alur kerja ya antar aplikasi. Jadi kita bisa membuat alur kerja antar aplikasi, kemudian antar file dan data gitu, untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang memerlukan banyak waktu. Jadi dengan Power Automate ini kita bisa menjalankan secara otomatis walaupun kita tidak menunggui gitu. Contoh yang mungkin bisa saya perlihatkan kepada Bapak Ibu adalah contoh pada saat Bapak Ibu mendaftar ulang atau mendata ulang sebagai peserta pelatihan di kelas saya. Kemudian pada saat Bapak Ibu mendata ulang, Bapak Ibu kan sebenarnya tidak memasukkan kode apapun ke Microsoft Teams, tapi mungkin Bapak Ibu tiba-tiba di kelas timnya ada satu kelas baru. Nah, itu sebenarnya saya juga tidak melakukan secara manual. Setelah Bapak Ibu mendaftar, saya masukkan enggak, tapi saya membuat sebuah alur yang berjalan sebenarnya singkat saja gitu. Pada saat Bapak Ibu mendaftar gitu, mendata ulang menggunakan formulir, maka otomatis email yang Bapak Ibu masukkan itu digunakan untuk menginvite Bapak Ibu ke dalam sebuah Microsoft Teams. Power Automate itu sebenarnya sangat berguna sekali pada saat kita ingin menjalankan alur secara otomatis. Sekarang kan semuanya berjalan menggunakan cara otomatisasi gitu. Nah, kita juga bisa menjalankan alur sesuai dengan keinginan kita di Microsoft 365 menggunakan Power Automate. Nah, ini adalah daftar Power Automate yang ada, yang sudah saya buat dan pernah saya buat. Saya contohin ada PPDB, kemudian balas email pendaftaran, dan lain sebagainya. Ini juga ada absen dan sertifikat, kemudian ada hasil kuis interaktif, ya, ada feedback untuk mengirim sesuatu, kemudian penilaian tugas, dan di sini yang terakhir yang saya buat adalah otomatisasi masuk ke kelas tim. Saya contohkan yang terakhir yang sudah kita coba. Ini kalau diklik dia akan terlihat kapan kita buat dan statusnya masih aktif atau tidak. Nah, ini adalah detail alurnya. Kemudian kalau kita lihat secara detail alurnya sendiri, saya edit ya, edit si Power Automate-nya atau alurnya di sana diedit. Nah, ini alurnya sebenarnya ringkas aja gitu. Ketika tanggapan baru dikirim, maksudnya ketika formulirnya Bapak Ibu, ini kan ada logonya formulir maksudnya. Jadi ketika formulirnya Bapak Ibu atau Bapak Ibu sedang mengisi formulir dan selesai mengirim, maka saya meminta untuk mengambil datanya Bapak Ibu gitu. Jadi sistem saya, si alur ini, si Power Automate ini mengambil detail data dari tanggapan yang tadi sudah Bapak Ibu isi. Kemudian setelah detailnya saya terima gitu, Power Automate saya melakukan pengiriman email berdasarkan email yang tadi Bapak Ibu masukkan ke dalam formulir. Nah, setelah mengirimkan alur saya secara otomatis memasukkan Bapak Ibu ke dalam Microsoft Teams. Nah, jadi sebenarnya alurnya sederhana sekali seperti ini ya. Nah, jadi ini kiriman email. Jadi Bapak Ibu menerima email itu bukan langsung dari saya, tapi sebenarnya dari mesin Power Automate ini ya. Makanya kalau misalnya mohon maaf ada Bapak Ibu yang salah memilih sebutan nama, harusnya Ibu tapi Ibunya memilih Bapak. Jadi di sini tertulis Bapak siapa. Mungkin ada satu orang gitu seperti itu, saya lupa siapa. Kemudian ini juga saya sampaikan kode kelasnya. Pak. Gitu ya. Kode kelasnya ini. Kemudian setelah kode kelasnya dikirim, sebenarnya walaupun email ini nggak saya kirim email ini, tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa tetap masuk. Nah, caranya adalah saya mengundang ke tim saya menggunakan emailnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari sebuah Power Automate yang bisa kita buat.